Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rusulur rabbina bil haqqi wa nutu andil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Nikmat berupa kesehatan dan umur panjang, terlebih-lebih adalah nikmat yang berupa keimanan yang didukung dengan kesadaran diri kita. Maka pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam majelis ini dalam rangka thalabul ilmi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan pokok bahasan yang kita kaji bersama-sama pada pertemuan yang lalu, di mana pada saat itu kita sedang membahas tentang sikap suami maupun istri, kemudian hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah berumah tangga, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan memahami ketentuan-ketentuan hukum Allah yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah ketahui bahwa Allah hanya mengizinkan seorang lelaki dan perempuan saling mencinta, kemudian melanjutkan hubungan pernikahan dengan landasan sama-sama beriman. Tempo hari sudah kita bahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah itu, dan ketika itu kita juga sudah sampai pada hubungan antara suami istri yang seiman tetapi tidak harmonis. Kalau sebelumnya adalah antara suami dan istri yang kemudian pada proses perjalanannya terjadi ketidakserasi itu karena imannya berbeda, maka Allah menentukan bahwa pernikahan atau hubungan antara suami istri yang demikian tidak bisa dilanjutkan. Tempo hari kita sudah bisa pahami di dalam surat nomor 2 atau Al-Baqarah ayat 221, kemudian surat nomor 24 ayat 3 dan surat 60 ayat 10. Kemudian bagi suami istri yang sama-sama beriman tetapi ada persoalan, kita sudah ketahui beberapa ayat tempo hari bahwa Allah sangat memberikan kesempatan, ya, artinya sangat menyayangkan kalau antara suami dan istri itu sama-sama beriman kemudian akan berpisah gitu. Nah, di sini akan kita lanjutkan, ya. Tempo hari kita sudah sampai berapa ayat, ya. Jadi tidak harmonis ini dalam arti ada persoalan, ya. Tempo hari
kita sudah ketahui bahwa kalau ada persoalan seperti ini Allah memberikan beberapa jalan keluar, Pak ya. Pertama kali kemarin kita lihat surat 4 ayat 34. Di sini adanya pelajaran yang harus kita ambil supaya memberikan pelajaran itu di tempat tidur atau pisah ranjang. Kemudian 4 ayat 35 ini kita ulang sedikit. Ini memanggil hakim ya, dari pihak suami dan pihak istri. Hakim ini mengandung makna seseorang yang adil dan bijaksana gitu ya. Jadi di sini bukan berarti hakim itu harus di pengadilan negeri, tetapi hakim yang dimaksudkan adalah orang yang ditunjuk itu mewakili pihak istri maupun suami. Dia seorang yang dianggap adil dan bijaksana, maka disebut hakim. Nah, tempo hari sudah kita ketahui bahwa ketika orang terjadi masalah, maka jalan yang pertama ditempuh ini, kemudian jalan yang kedua adalah ini untuk mendamaikan. Kalau keduanya itu memang bermaksud ingin kembali kepada satu kedamaian, nah di situ kan ada istilah taufik, itu kan kedamaian, Pak ya. Maka Allah akan memberikan taufik, Allah akan mendamaikan di antara keduanya, antara pihak suami dan istri. Lalu bagaimana kalau misalnya langkah yang kedua ini kan langkah pertama, kedua juga masih tetap belum bisa diselesaikan ya. Itu nanti akan kita lanjutkan pada langkah berikutnya ya, dimana Allah memberikan keterangan dalam surat kedua ayat 226. Jadi kalau langkah ini ditempuh belum bisa, maju ke sini, kemudian setelah ke sini belum bisa, maka kita akan melihat surat kedua ayat 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kalau pada saat ini kan di sini bisa ranjang, Pak ya, atau diberi pelajaran di tempat tidur itu kan, pelajaran di tempat tidur, kemudian mengambil hakim dari pihak suami dan istri untuk mendamaikan. Kalau tidak bisa, itu langkah berikutnya begini. Jadi bagi orang-orang yang mengilah atau menyingkir dari istrinya, menghindar dari istrinya, itu waktu menunggu adalah 4 bulan, Pak. Jadi kalau seorang suami menghindar dari istri itu maksimum itu 4 bulan. Kalau selama ini mungkin ada keterangan yang menyatakan bahwa ketika terjadi ijab kabul kemudian akad nikah, Pak, kan suami berjanji, saya tidak akan meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Terus kemudian kalau selama 2 tahun berturut-turut tidak, baru kembali misalnya gitu, kemudian istrinya menuntut ke pengadilan agama dengan membayar uang pengganti itu, iwat, terus turun talak pertama. Ini ayat ini justru menghindar dari istri itu maksimum 4 bulan. Nah, kalau 2 tahun misalnya gini, Pak, panjenengan bisa lihat 2 tahun itu cukup lama, Pak. 2 tahun itu 24 bulan ya, kalau ini hanya 4 bulan berarti kan 6 kali ini ya. Kalau misalnya ini suami pergi ya, setelah 2 tahun ini kemudian kembali, istrinya mengadukan, kemudian membayar uang pengganti, terus malah turun talak pertama.
Loh kan istrinya berarti kan rugi tuh Pak. Lalu bagaimana kalau misalnya suami ini pergi 2 tahun kurang 3 hari, ini istrinya nggak bisa menuntut. Ya, kurang 3 hari dia kembali, itu istrinya nggak menuntut, nggak bisa. Oh, saya belum ada 2 tahun, kamu nggak bisa nuntut. Nah, sehingga di sini kan hal-hal seperti ini juga perlu adanya satu kajian ulang supaya yang namanya wanita itu tidak termasuk pihak yang dirugikan gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat ini bahwa mengelak atau menyingkir dari istri itu 4 bulan. Jika kamu kembali itu maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kata-kata Maha Pengampun Penyayang ini banyak sekali Pak. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat itu biasanya nanti kesimpulan atau akhir daripada ayat itu ada kata-kata yang memberi ketegasan atau penegasan dari ayat itu sendiri. Di sini kan Allah Maha Pengampun Penyayang, kalau kamu segera kembali ya sudah nggak usah sampai 4 bulan. Kalau 2 tahun itu lama sekali loh Pak. Gimana? Tapi yang mengherankan kan begitu pulang kok malah turun talak. Nah, harusnya kan berarti selama 2 tahun itu nafkahnya harusnya kan dirapelkan kan. Kok malah turun talak gimana? Nah, dari pengertian ayat ini juga istilahnya kan pelajaran itu bertahap Pak ya. Pertama pelajaran tempat tidur, kemudian pisah ranjang ini, kemudian mengambil hakim atau istilahnya pendamai itu ya, dari pihak istri dan dari pihak suami. Kalau ini sudah dilakukan dan ternyata nggak bisa, baru Allah memberikan sanksi yang di sini agak keras Pak. 4 bulan, kalau di situ kan di tempat tidur kan masih ringan. Di sini agak keras. 4 bulan. Nah, ini maksudnya apa? Kalau antara suami dan istri itu pisah yang begitu lamanya kan paling tidak nanti masing-masingnya akan menyadari, kuat nggak kira-kira gitu. 4 bulan kuat nggak kira-kira ditinggal selama 4 bulan. Ini kan berarti dengan kesadaran tertentu diharapkan bisa kembali lagi. Tetapi pisah ini juga belum berarti ini sudah selesai Pak, belum. Ini hanya memberikan satu pengertian dari kedua belah pihak agar supaya masing-masingnya ada satu kesadaran tertentu. Nah, kalau dari surat kedua ayat 226 itu ternyata juga dalam kurun waktu yang cukup panjang itu belum bisa, artinya belum bisa selesai, maka nanti akan berlaku ayat berikutnya, surat kedua ayat 227. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini tolong diperhatikan Pak, surat kedua ayat 227. Azam itu artinya kan resmi. Jadi wa in azamu talaqa wa innallaha sami'un alim ya. Dan jika suami itu meresmikan talak, tadi berketetapan hati untuk menceraikan tadi, mentalak tadi, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini Allah Maha mendengar. Maka jangan sekali-sekali berdoa semoga doa saya didengarkan oleh Allah itu. Allah Maha mendengar, Pak. Nah, maksud daripada ayat ini begini, Pak. Meresmikan talak itu kan dengan ucapan, Pak. Ya, dengan ucapan atau kata-kata. Nah, kita diharapkan berhati-hati tentang ucapan istilah kata-kata talak atau cerai. Nah, kalau seseorang sudah meresmikan atau mengucapkan dengan perkataan talak atau cerai, maka Allah Maha mendengar. Artinya pada saat itu berarti sudah betul-betul terjadi perceraian, maksudnya gitu. Pengertian ayat ini maksudnya demikian. Maka kita kan sering mendengar bahwa orang tua kita ya, mungkin para tokoh-tokoh kita juga menganjurkan agar supaya kita tidak sembarangan mengucapkan kata-kata talak atau cerai. Kan begitu orang mengatakan, misalnya kamu sekarang saya cerai, maka pada saat itu berarti sudah cerai. Ya, berarti kan sudah meresmikan dengan kata-kata tadi. Allah mendengar. Gitu. Karena kata-kata yang sudah keluar itu nggak bisa ditarik kembali. Maka di sini kan azam itu kan artinya meresmikan. Jadi wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Nah,
Dari ayat ini memberi pelajaran kepada kita, Pak, bahwa sesungguhnya kita hendaklah hati-hati di dalam perkataan. Ya, kalau seperti ini ya, kalau kita membaca surat 58 ayat 2, 3, dan 4 itu tentang menci haristi, itu hanya karena perkataan. Ya, dari kata-kata ya. Dalam surat 58 ayat 2, 3, dan 4 ini hanya mengatakan kalau sekali dimaafkan, 2 kali itu nanti kena sanksi. Artinya lebih dari 1 kali itu kan kena sanksi, dia harus membebaskan rokobah. Terus kemudian kalau nggak bisa itu juga nanti harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Hanya kata-kata. Maka di sini hanya kata-kata itu berarti menjadikan antara suami istri secara resmi sudah talak. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, berarti kalau dari ini tadi ya, dari surat kedua ayat 226 itu ternyata juga sudah kurun waktu 4 bulan dilakukan, tidak bisa juga selesai dan masih juga sama-sama ngotot ya. Akhirnya terjadi seperti ini, Pak. Maka sebelum ini adalah juga dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang gitu. Jangan sampai kita mengucapkan, setelah mengucapkan nanti istilahnya menyesal gitu, jangan ya. Maka kata-kata itu harus dijaga. Begitu ucapan itu keluar, maka pada saat itu sudah terjadi, sudah resmi maksudnya ini. Karena didengar oleh Allah dan juga diketahui oleh Allah. Nah, ini kita diberikan satu pelajaran agar supaya di dalam mengucapkan kata-kata itu kita harus cermat dan harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan, maksudnya gitu loh, Pak. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini, kemudian Allah memberi keterangan, Pak, di dalam ayat berikutnya. Surat kedua ayat 228, coba kita lihat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Coba kita perhatikan, Pak, ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Dan yang diberi talak menunggu dengan dirinya 3 waktu. 3 waktu itu artinya masa iddahnya itu ya, 3 waktu, itu berarti 3 kali suci dari haid. Maka di dalam hal ini kita harus betul-betul mencermati, karena harus dihitung, Pak. 3 waktu suci dari haid. Kemudian ayat lanjutannya kan wala yahilu lahuna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihina. Di sini kan ayat lanjutannya. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan.
Nah, artinya kalau terjadi talak itu istrinya itu hamil, itu harus diketahui. Kalau tidak diketahui kemudian sebenarnya hamil kemudian disembunyikan, itu Allah mengatakan tidak halal. Itu berarti nanti perceraiannya kan nggak sah. Karena dia menyembunyikan yang ada di dalam rahim tadi. Supaya halal itu maka harus diberitakan bahwa oh ini istrinya hamil gitu. Nah, kenapa begitu? Karena itu nanti ada hubungannya dengan anak, Pak. Anak yang dikandung itu nanti kan supaya tahu persis bapaknya itu siapa gitu loh, Pak. Ya, maka di sini ayatnya mengatakan wala yakhilu lahuna, tidak halal bagi mereka menyembunyikan yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka itu termasuk beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Kalau misalnya dia menyembunyikan berarti dianggap tidak beriman, maksudnya gitu. Ya kan di sini perlu dicermati kalimat demi kalimat atau kata demi kata yang di situ mengandung pelajaran ya. Kemudian suaminya lebih hak kembali kepadanya dalam hal ini jika mereka mengingini kesolehan ya. Ini kan wa bu'ulatuhuna ahaku biratihina fi dzalika in aradu islahan. Jadi suaminya lebih hak kembali padanya dalam hal ini jika mereka menginginkan atau mengingini kesolehan. Kemudian wala huna mislul ladzi alaihina bil ma'ruf. Nah, bagi perempuan-perempuan persamaan atas mereka secara ma'ruf, artinya kalau kembali dengan tujuan ingin hal-hal yang bersifat soleh tadi, perempuannya juga punya hak yang sama, maksudnya begitu dengan suaminya. Tetapi kemudian ditegaskan di sini bahwa dan bagi laki-laki atas perempuan adalah satu derajat. Nah, di sini ada ketegasan bahwa wali rijali alaihina darajat wallahu azizun hakim. Nah, ini nanti panjenengan bisa lihat juga kemarin yang sudah kita analisakan surat kedua ayat 233 bahwa suami ya, itu mencari nafkah, kemudian istri memelihara anak-anak ya. Di sini Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa laki-laki itu satu derajat lebih tinggi daripada suami, dari perempuan, dari istri. Kemudian di dalam kemarin ayat ini surat 4 ayat 34 bahwa suami itu adalah pimpinan bagi perempuan ya. Surat 434. Berarti surat 434, surat kedua ayat 228 dan surat kedua ayat 233. Ini memberikan keterangan kepada kita bahwa seorang suami itu memang betul-betul posisinya satu derajat lebih tinggi. Tetapi di dalam hal berbuat kesolehan tadi itu antara suami dan istri kedudukannya sama. Kenapa dikatakan suami satu derajat lebih tinggi? Karena suami itu adalah pemimpin. Pemimpin itu bukan penguasa, Pak. Pemimpin itu yang mengatur, bukan menguasai. Wah, kamu harus seolah-olah gitu, tidak dikuasai, tapi dipimpin itu diatur. Ya, kita harus bisa memahami hal demikian. Sehingga di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati bahwa seorang yang melakukan perceraian itu harus kita lihat apakah istri yang dicerai itu dalam keadaan hamil apa tidak, dalam keadaan suci apa tidak. Sebab nanti suci apa tidak itu nanti kan ada hubungannya dengan masalah menghitung waktu haid tadi. Kan kita bisa menghitung waktu haid ini. Kalau misalnya baru terjadi perceraian kok besok kemudian haid, itu kan berarti kan ngitungnya sulit. Ya, maka kita harus betul-betul tahu antara suami dan istri yang mau melakukan perceraian itu harus betul-betul paham tentang keadaan yang sebenarnya. Kemudian istri yang istilahnya sedang hamil juga harus memberitakan bahwa saya sedang hamil. Nah, kalau misalnya itu tidak disembunyikan, Pak ya, mestinya bagi seorang suami yang mau menceraikan istri yang sedang hamil itu mungkin pikir-pikir kan gitu. Ya, mestinya kan tidak harus wah ya gitu, enggak, mesti pikir-pikir kalau diberitakan saya sedang hamil. Karena nanti anak yang akan saya lahirkan ini bapaknya kan panjenengan. Nanti kalau sampai diceraikan terus nanti siapa bapaknya dia kan gitu. Walaupun di sini nanti kemarin sudah kita ketahui surat 65 ayat 4 itu bahwa masa iddah kalau dia mau nikah lagi kan harus lahir dulu. Berdasarkan surat 65 ayat 4 kemarin kan. Setelah lahir baru nanti masa iddahnya sampai itu baru nikah dengan orang lain kan.
Nah, ini menandakan bahwa kalau misalnya terjadi perceraian seperti ini, bahwa anak yang dilahirkan itu tadi bukan anaknya suami yang baru, anaknya suami yang lama, kan gitu loh. Ya, berarti kan jelas Pak kemarin, ya. Sehingga pada waktu itu kita sudah membahas masalah surat 24 ayat 3 yang kemarin. Nah, berarti kalau kita melihat ayat ini akan lebih jelas kedudukan si anak ini, diketahui oh ternyata maksud demikian itu memang ada tujuannya agar supaya anak ini betul-betul tahu persis tentang status bapaknya yang mana, gitu maksudnya. Sampai di sini ada yang perlu dikomentari, Pak? Tanya, Pak. Ya. Suatu misal sudah terjadi di dalam rahimnya itu ada, yaitu dirahasiakan sudah hamil, tapi yang minta cerai itu pihak istri. Karena apa? Dia mempunyai pacar yang baru, setelah ingin menikah kepada pacar yang baru, itu gimana, Pak? Boleh enggak itu, Pak? Wah, ini justru sebenarnya keterangan ini pun juga sudah tidak Qur'ani. Dia punya pacar baru, jangan-jangan nanti hamilnya itu dengan pacar yang baru. Ya. Nah, makanya itu kalau memang terjadi seperti itu sudah berlaku ini, Pak. Surat 24 ayat yang 3, 2 ayat 221, surat 60 ayat 10. Ini sebenarnya sudah putus secara otomatis. Jadi kalau yang Bapak tanyakan tadi, kalau misalnya betul-betul terjadi seperti itu, berarti sudah berlaku ayat ini, Pak. Berarti sudah putus secara otomatis. Tidak perlu dibicarakan lagi itu. Ya, kan kemarin di dalam surat 60 ayat 10, kalau misalnya istrinya kafir itu nggak boleh ditahan. Supaya dilepaskan, yang bertahan berarti kamu sama saja mempertahankan tradisi kekafiran. Kalau misalnya ini juga begitu. Sama dengan musyrik. Ini juga demikian. Orang-orang musyrik tidak boleh dinikahi. Kalau antara suami dan istri dan ternyata setelah menikah kemudian salah satu musyrik atau kafir atau melakukan perbuatan perzinahan, ini kan berarti secara hukum Allah maka pernikahannya akan menjadi batal. Nah, iya. Karena memang ketentuan hukum Allah seperti itu, gitu loh, Pak. Sehingga kalau tadi yang Bapak tanyakan itu, kalau memang mungkin begitu ya, itu berarti jelas sudah tidak perlu dibicarakan lagi itu. Itu sudah keluar dari garis, itu sudah didis berarti. Ya, sudah dis. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ini melanjutkan yang tadi. Kalau ayat ini dikaitkan dengan yang terjadi dalam masyarakat sekarang, Pak, di mana kemarin disampaikan bahwa posisi di masyarakat itu bergeser, istri itu justru yang dominan, yang kerja tadi, Pak, ya, suami yang tidak, karena kesibukannya si istri itu capek gitu. Karena kecapekan, padahal si suami itu tidak, berarti yang aktif kan si suami. Sehingga kalau model pelajaran Nun Sewu di sini di surat 4 ayat 34, 35 itu kalau diberi pelajaran pisah gitu, Pak, ya, justru terima kasih gitu. Karena si bapak tidak merepoti si istri kan gitu. Nah ini yang biasa, kalau saya dipisah malah justru saya terima kasih sekali gitu. Apalagi sampai 4 bulan gitu, Pak, ya. Nah ini kadang-kadang saya diberi nafas lega kata si istri begitulah. Kalau begitu untuk menangkalnya gimana, Pak? Karena salah awalnya kan, posisi si istri yang capek kerja terus, si suami yang nganggur terus kan gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tempo hari sudah kita sampaikan bahwa untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, maka baik suami maupun istri dua-duanya ikut ngaji, Pak. Karena tadi yang Bapak bicarakan itu adalah hanya hal-hal yang berkaitan dengan materi. Ya. Materi ini adalah duniawi. Padahal tadi di dalam surat kedua ayat 233 itu suami kan mencarikan nafkah. Kemudian istri itu juga memelihara anak-anak, ya. Kalau tadi terjadi sebaliknya, ini kan berarti sejak awalnya sudah terjadi konslet dulu, Pak. Konslet tentang pemahaman hukum Allah ini, sehingga akhirnya kejadiannya seperti itu. Kalau misalnya sebagai seorang suami yang sudah tahu tentang ketentuan hukum ini, kemudian terjadi surat 4 ayat 34, 435, kemudian malah terima kasih, itu berarti ya malah
sayonara. Harusnya begitu. Ya. Karena apa? Ini sesuai dengan ketentuan hukumnya, itu memang harus demikian, Pak. Sekali lagi saya katakan bahwa tadi yang dipersoalkan masalah ini mencari nafkah tadi kan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia, Pak. Tetapi yang kita bahas ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum Allah. Walaupun di dalam ketentuan hukum Allah ini juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah dunia. Tetapi masalah dunia kan di belakangan, bukan dunia di depan. Gitu loh, Pak. Nah, sehingga untuk bisa menyelesaikan masalah ini maka dua-duanya mengerti, terus akhirnya nanti akan mulai ditata kembali. Gitu loh, Pak, masalahnya. Ya, kalau kita melihatnya kondisi sekarang memang itu muncul istilah emansipasi ya. Emansipasi wanita itu adalah pendapat dari orang-orang barat yang notabene mereka juga belum tentu beragama Islam gitu ya. Sehingga akhirnya muncul ya, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, punya kekuatan yang sama, punya kecerdasan yang sama. Tetapi Allah mengatur seperti ini ya. Sehingga tadi ya monggo lah kalau punya pemahaman seperti itu, tapi ayat-ayatnya memang tetap bilang seperti ini. Jadi ayat ini tidak bisa dikalahkan dengan pendapat gitu ya. Kalau itu tadi kan keadaannya memang sudah memaksa seperti itu, terus lalu bagaimana penyelesaiannya ya? Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, kalau surat 24 ayat 3 berlaku kemudian sudah punya anak kan penyelesaiannya sulit. Gitu Pak. Iya. Iya, monggo Pak. Mengulangi yang surat 2 ayat 227 tadi, yang Allah Maha mendengar, yang dimaksud talak. Misalnya gini, seorang istri atau perempuan itu mengatakan cerailah saya. Nah, itu termasuk gimana itu? Yo belum, karena yang berhak mencerai itu suami, Pak. Kalau istrinya cerailah saya, kalau suaminya nggak mencerai ya enggak. Ya belum termasuk talak, karena dia baru minta cerai, kalau suaminya tidak menceraikan ya tidak. Karena yang berhak menceraikan itu suami, bukan istri. Kalau istri yang diceraikan. Karena tadi dalam surat 434 kan pimpinannya kan suami. Ya, enggak. Terima kasih, Pak. Ini menyangkut ada keluarga saya sendiri, Pak. Oh ya. Itu adik saya. Itu kan tinggalnya di tempat morotuanya. Karena di morotuanya kan pihak istri. Jadi karena itu anak ragil, ini yang benar-benar terjadi saat ini, Pak. Ini untuk surat 434 itu juga sudah pisah. 435 sampai sekarang belum diselesaikan. Terus untuk yang selanjutnya sampai 4 bulan sudah lebih. Dan itu punya anak 2, Pak, istri semuanya. Karena itu ya perempuan semua. Dan itu tinggal di tempat morotuanya itu karena dia anak ragil, jadi bisa mungkin semena-mena terhadap suami. Nah, suaminya ini juga kowe lunga kono, aja manggon kene umpama gitu. Dan itu diajak pergi ke tempat ngontrak atau ke tempat ini yang sama suaminya, itu belum mau sampai sekarang. Jadi itu mungkin sampai sekarang belum terselesaikan. Begitu, Pak. Mungkin ada untuk penangkal ayat-ayat yang lebih mustajab itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau ayat-ayatnya cukup jelas ya. Kalau kondisinya seperti nanti kasih tahu aja ayat-ayat ini supaya nanti dipahami berdua. Ayatnya gini gitu ya. Gitu. Nanti kan kedua-duanya tahu, nanti dia akan bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau ayat penangkalnya nggak ada, memang kondisinya seperti itu. Ya. Jadi jalan yang paling baik kedua-duanya diberitahu tentang ayat ini tadi, ini, kemudian surat kedua 227 dan seterusnya ini ya 228, supaya nanti mereka membaca dan mengerti. Kalau dia memang orang Islam kan kemudian memahami ini. Memang itu tadi, Pak ya. Kalau di tempat mertua kemudian suaminya sampai diusir, ini ya ujung-ujungnya itu hanya masalah duniawi lagi. Bukan ingin menegakkan ketentuan hukum Allah, tetapi masalah duniawi itu sudah pasti. Nah, kalau ingin menegakkan hukum Allah pasti tidak akan berlaku seperti itu, gitu loh. Ya, sehingga itu termasuk masalah yang keluar dari ketentuan hukum yang berlaku. Maka nanti mungkin Bapak bisa memberikan
kepada yang bersangkutan ayat-ayat ini supaya dibaca sendiri gitu. Coba kamu baca ayat ini, bagaimana kesimpulanmu gitu. Karena nanti kalau dia masih juga tetap seperti itu, ya berarti memang antara A dan B ini tadi, antara suami dan istri ya sudah punya pandangan yang berbeda. Ya gimana lagi itu ya, terus jalan keluarnya kan sulit, Pak. Kalau pandangannya sudah berbeda, itu sudah barang tentu andai kata diteruskan pun juga tetap akan bermasalah kan. Ya, itu mestinya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, di sini ada sesuatu yang perlu dicermati, Pak. Nah, selama ini ayat ini yang dibaca itu cuma yang paling akhir, yang saya sering mendengar. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ini yang dibaca. Loh, padahal di sini ada keterangan di atasnya itu yang berkaitan. Kalau yang dibaca hanya yang akhir ayat ini kan nanti nggak sambung, Pak. Bapak sering mendengar bahwa ayat akhir ini sering dibaca? Yang akhir ini, Pak. Wa may yattaqillaha ini yaj'alahu makhraja. Terus nanti disambung ayat berikutnya yang awal juga, bukan seluruhnya. Nah, di sini mengandung pelajaran, Pak. Jadi kalau ayat ini tadi ya 2231 65 ayat 1 itu kalau sudah terjadi perceraian, masa iddah belum selesai, itu tidak boleh dikeluarkan dari rumah itu sebelum masa iddah selesai. Setelah masa iddah selesai, baru dibebaskan secara ma'ruf atau rujuk kembali juga secara ma'ruf. Nah, setelah dibebaskan ini ya, ayat yang 65 ayat yang kedua ini. Faida balagna ajalahuna faamsikuhuna bi ma'rufin au farikuhuna bi ma'rufin wa ashidu dawa adli minkum wa aqimu sahadatallah wa sahadatalillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, baru wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Ini keterangan dari ayat sebelumnya. Ketika mereka sampai waktu iddahnya, maka tahanlah mereka secara ma'ruf atau bebaskan mereka secara ma'ruf. Kemudian di sini ya, wa ashidu dawa adli minkum wa aqimu sahadata lillah, dan persaksikan pada 2 orang adil dari kamu dan dirikanlah persaksian untuk Allah. Demikian itu kamu diberi pelajaran siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dan siapa yang takwa kepada Allah maka dia jadikan untuknya jalan keluar. Nah, kalau pada saat dulu akad nikah ijab kabul itu kan juga dengan 2 orang saksi, Pak. Nah, ternyata setelah ini pembebasan secara ma'ruf tadi juga harus ada 2 orang saksi pada waktu melepaskan itu. Sudah cerai A dan B, tetapi kan masih satu rumah tadi sebelum masa iddah selesai. Setelah ini masa iddah selesai, itu betul-betul mau pisah, itu pun harus ada 2 orang saksi, Pak, bahwa antara A dan B itu betul-betul secara resmi pisah. Saksi yang diminta adalah 2 orang saksi yang adil di antara kamu untuk menyaksikan. Berarti kan secara administrasi, kalau dulunya pada saat ijab kabul itu akan nikah kan ada saksi tanda tangan. Nah, mestinya pada waktu pelepasan ini tadi juga harus ada 2 orang saksi yang tanda tangan lagi. Nah, ini begitu tertibnya Allah membuat satu aturan. Nah, yang terjadi, apakah ini pernah dilaksanakan, Pak? Kan jarang sekali kan. Begitu lepas ya sudah, saya lepas aja. Begitu sekarang cerai sudah pisah-pisahan, langsung dum-duman warisan.
Nah, padahal di sini menurut ayat ini kan nggak boleh lepas dulu. Setelah melepaskan pun ternyata Allah meminta agar supaya kamu dipisahkan secara ma'ruf atau penahanan secara ma'ruf. Kalau dipisahkan harus dan persaksikan pada dua orang adil dari kamu dan dirikanlah persaksian itu untuk Allah. Artinya sungguh-sungguh ini bukan main-main saksi ini. Persaksian untuk Allah itu nggak main-main, Pak. Baru setelah itu, oh ini bahwa antara A dan B ini benar-benar sudah pisah sekarang. Sudah lepas ada saksi yang menyaksikan. Baru talaknya itu resmi. Ada tanda tangan saksi tadi. Nah, selama ini kita nggak pernah melihat seperti itu, Pak. Nah, kenapa? Ya, karena ayat-ayat tadi seperti tadi yang dibacanya ini, Pak. Paling akhir tadi yang nanti nggak tahu yang dibaca akhirnya ayat ini saja. Mayatakilah ayatalahu makhroja itu yang dibaca. Itu menyalahi, Pak. Loh, saya tidak mengatakan menyalahi, tapi tidak lengkap. Artinya nanti tidak bisa menjawab persoalan yang dimaksudkan, gitu loh, Pak. Kesimpulan dari awalnya. Nah, iya, ini kan merupakan kesimpulan dari ini, gitu loh. Kalau orang yang betul-betul insaf, orang-orang yang takwa tadi, Allah akan memberikan jalan keluar, gitu loh. Tapi jalan keluar ini bisa dilalui manakala semuanya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, gitu loh, Pak. Padahal ketentuannya setelah perpisahan pun harus ada dua orang saksi yang menyaksikan tentang perpisahan itu. Kan sejak awal tadi bahwa ternyata perceraian itu betul-betul sangat dipersulit oleh Allah bagi orang-orang yang sama-sama beriman. Ya, kan sangat luar biasa Pak aturan ini. Tetapi sadarkah kita bahwa selama ini kita mungkin juga masih kurang memperhatikan petunjuk Allah tadi, dikiranya tidak ada penjelasannya. Lah, ini perintah ini nikah itu Allah yang menyuruh loh. Kalau terjadi perceraian juga Allah yang mengizinkan, tentu saja mesti ada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, ini kan sangat indah sekali Pak. Ya, jadi finalnya pun juga seperti ini, ada saksi sehingga ada bukti otentik gitu loh. Bahwa betul-betul orang itu pisah, itu ada tanda buktinya ditandatangani oleh saksi A dan B. Ini saksi orang yang adil, dua orang. Tapi kalau satu orang nanti berpihak, nanti kalau dua orang kan yang satu berpihak ke sana, yang satu enggak, yang benar begini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin berkomentar tentang ini, Pak. Baru setelah sampai pada persaksian ini, maka perceraian itu baru terlaksana, selesai gitu loh Pak maksudnya. Nah, dari pengertian beberapa ayat yang kita pahami bersama-sama, sejak awalnya tadi ya, sampai proses perjalanannya ya, sampai hal-hal yang harus dilakukan, kemudian sampai finalnya pun ternyata mengandung pelajaran yang sangat-sangat luar biasa dan juga perlu kita ketahui bersama, kemudian perlu kita informasikan kepada saudara-saudara kita agar supaya kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah itu tadi, yang akhirnya juga Allah akan memberikan, berjanji akan memberikan jalan keluar. Tanya Pak, ya, dari luar, kalau kita perhatikan proses urutan tadi Pak, dari awal sampai akhir, berarti daftarkan ke petugas NTR itu juga mestinya setelah proses iddah mau selesai itu Pak. Proses, ya, misalkan kita mau daftarkan betul-betul rujuk itu betul ya, itu. Baru, tidak perlu beritahu dulu dari awal itu Pak. Enggak, awalnya kan kita sudah memberitahu sendiri itu Pak ya. nanti. Tetapi surat itu turun mestinya setelah berlaku ayat ini 65 ayat 2 ini baru surat yang resminya turun. Jadi kita mendaftarkan ke NTR itu juga proses-proses akhir ya, tidak masalah Pak. Bukan, proses awalnya sudah diberitakan dulu kan dengan beberapa langkah tadi. Sebab nanti setelah itu kan di sana juga dari pihak petugas NTR kan memberikan juga semacam nasihat atau saran dan sebagainya lah ya. Karena itu juga petugas pemerintah. Tetapi sebenarnya menurut proses ayat-ayat tadi, petugas itu akan memberikan surat manakala sudah berlaku surat 65 ayat 2 ini. Bukan begitu gedok palu langsung suratnya turun, bukan. Setelah ini Pak, ada saksi tadi menandatangani, baru suratnya turun, surat talak. Nah inilah proses yang ditetapkan oleh Allah yang harus dilalui. Ketika orang itu melalui proses sesuai dengan yang ditentukan Allah, sudah insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah,
Ini kan berarti kan dengan adanya kesaksian dari kedua belah pihak setelah masa tunggu sama-sama satu rumah kok kemudian akhirnya betul-betul pisah. Ini kan pisahnya itu dengan kesadaran, Pak. Pisahnya dengan kesadaran karena disaksikan, ada saksi. Kalau tahu-tahu keluarnya malam hari gak ada orang tahu, loh, tahu-tahu kok gak ada di rumah, kemana? Nah. Tanya Pak. Ya. Untuk masalah saksi itu apakah harus dari pihak keluarga atau dari orang lain, dari luar, dari masyarakat sekitar? Bukan, di sini dikatakan bahwa dan persaksikan pada dua orang adil dari kamu. Dari kamu itu berarti dari pihak istri dan suami. Jadi saksi dari pihak laki-laki siapa, dari pihak perempuan siapa gitu. Kan dari kamu itu dari kamu yang melakukan perceraian tadi. Dari ya. Keluarga Pak ya. Ya, keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ya. Mau tanya lagi Pak. Ya. Kalau nikahnya itu nikah sirih Pak, itu caranya bagaimana Pak? Awas juga pakai cara sirih apa? Sebenarnya dalam ajaran Al-Quran tidak ada istilah nikah siri, Pak. Siri itu adalah rahasia kan? Tapi kan kebanyakan, para Pak Ustadz itu malah menikahkan sirih itu loh Pak. Ya kita jangan secara hukum agama gimana gitu loh Pak. Kalau kebanyakan nanti kena ayat ini Pak. Kita jangan mengikuti kebanyakan, kita mengikuti ketentuan hukum Allah. Ya. Ya. Jadi sebenarnya siri itu dia artinya rahasia. Nikah itu kan resmi harus ada saksi tadi. Nah, masuk rahasia itu nggak bisa. Ya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Jadi dari beberapa satu lagi Pak, tanyaan Pak. Oh ya. Kalau ini tadi mohon maaf kalau saya kurang begitu paham, mungkin sudah dibahas atau bagaimana. Berarti kalau kita berproses talak itu sudah jatuh, meskipun itu baru talak satu, itu si suami maupun si istri itu boleh Pak, artinya mempunyai si suami juga mencari istri yang lain, suami juga dapat istri juga dapat suami yang lain, itu diperbolehkan Pak, meskipun itu baru talak satu. Loh itu kan selama talak tadi kan harus menunggu masa idahnya selesai. Nggih, kalau sudah idah selesai. Loh, kalau sudah selesai ya udah. Artinya silakan. Tidak, kalau masa 3 kali kuruk tadi itu proses normal apabila ingin kembali Pak. Ya, kalau memang betul-betul setelah masa idahnya selesai kemudian resmi pisah itu berlaku ayat ini tadi ya sudah, silahkan untuk cari masing-masing. Kalau untuk suami kan nggak ada masalah, untuk perempuan menunggu masa idah. Masa idah tadi sudah kami jelaskan, ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah mungkin kehamilan, mungkin percampuran benih tadi. Ya. Yeah. Yeah. Sehingga kalau memang sudah masa idah selesai dan ini sudah diselesaikan secara ketentuan surat 65 ayat 2 itu nggak ada masalah. Sudah selesai. Bukan 1, 2, 3 tadi kan yang ada hubungannya dengan masalah rujuk kembali. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, demikianlah semoga keterangan ini juga merupakan satu pengertian yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, terutama masalah pasangan suami istri ini memang merupakan sesuatu yang memang harus kita pahami benar, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang barangkali saja belum paham tentang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ini perlu juga kita sosialisasikan atau paling tidak kita informasikan. Dengan pengertian seperti itu, insya Allah kita akan bisa menjalankan baik itu berupa pernikahan maupun juga perceraian, ternyata ketentuan-ketentuannya juga secara kronologisnya itu cukup indah sekali manakala manusia mengikutinya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan satu pandangan bagi kita lebih maju ke depan, sehingga kita akan lebih cermat lagi dan berusaha untuk belajar memahami ketentuan-ketentuan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.